Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang baru datang silakan presensinya di sini. Udah ya. Langsung 23 ya. Ya, hari ini kita akan bahas percobaan tentang probabilitas. Jadi Anda yang ingin langsung coba silakan di-download. Ada file file notebooknya, Jupyter Notebook, dan ada PDF-nya ya. Tapi yang mau Anda cobakan ini file Jupyter Notebook-nya ya. Ini di-download ke tempat kerja Anda gitu ya. Ke mana? Misalkan ini, misalkan di sini di-download. Nah, kemudian seperti biasa dibuka di Jupyter-nya ya, Jupyter Notebook-nya. Ya, silakan yang kalau ingin langsung cobakan. Ada yang mau mencoba kan? Ya, kemudian Anda buka. Ya, seperti ini ya, kalau sudah terbuka. Jadi percobaan probabilitas. Nanti ini Anda kumpulkan ya. Sekarang yang Anda kumpulkan bukan PDF-nya, tapi ini langsung file Jupyter-nya langsung ya. Nanti ini Anda tambah sendiri lah ya. Misalkan ya di bawahnya kasih nama Anda ya. Oh ya, cara nyisip ya. Misalkan ini ada sel, di sini ada sel gitu. Anda ingin menyisip di tengah-tengah. Nah, boleh diletakkan di atas atau di bawah, tapi di sini ada sel. Nah, ini bisa insert ya, insert. Nah, ini bisa di-insert ke atas, bisa ke bawah. Berarti kalau di sini nanti dia ke atas nambahnya. Tapi kalau saya pilih yang ke bawah, yang insert below, maka nanti dia akan berada di antara percobaan probabilitas sama definisi ini. Ini contohnya ya, insert below. Nah, ini letaknya di tengah-tengah deh. Jadi kita bisa menambahkan sel kita di tengah-tengah. Ini bisa Anda buat, misalkan nanti ini tambah aja sendiri ya. Ini apa ini? Countdown ya. Nama dan selanjutnya gitu. Nanti mau Anda kumpulkan kan. Nah, guys. Mana kemarin di ya 2 kali. Tambah aja sendiri ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan cobakan tentang probabilitas ya. Probabilitas itu bahasa Indonesianya apa ya? Probabilitas. Kemungkinan. Probability. Di bahasa Indonesianya kemungkinan. Nah, secara definisi, probabilitas itu tingkat keyakinan untuk menentukan sesuatu itu akan terjadi atau tidak. Suatu kejadian itu akan terjadi atau tidak. Nah, itu namanya kan probabilitas ya. Seringlah Anda belajar probability ya. Nah, kejadian itu namanya event. Namanya event kejadian. Nah, kemudian ada teori probabilitas. Teori probabilitas adalah teori yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian. Ya, jadi ini kan probabilitas ini ya ketidakpastian ya. Ya, bentar ya.
Oke, kita lanjut. Jadi teori probabilitas teori yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian. Ya, ketidakpastian. Nilai probabilitas suatu kejadian menunjukkan seberapa besar kemungkinan kejadian tersebut akan terjadi. Nah, nilainya di antara 0 dan 1. Biasanya variabelnya pakai huruf P, P besar. Probabilitas itu, dan nilainya berada di antara 0 dan 1. Nah, kalau nilainya 0, berarti kejadian itu nggak mungkin terjadi. Kalau kejadiannya 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Nah, berapa nilainya? Nilai apa? Nilai P lah nanti ya. Nah, ini kalau saya tambahkan di sini, ya, ini saya katakanlah ini P. IP ya. Jadi teori yang digunakan untuk memodelkan ketidakpastian yang nilainya berada di antara 0 dan 1. Kalau 0 artinya nggak mungkin terjadi. Jadi kalau dibilang peluang terjadinya peluang terjadinya tsunami berapa nilainya? 0. Kalau 0 berarti nggak mungkin terjadi. Tapi kalau dibilang nilai peluangnya P-nya sama dengan 1, berarti kejadian tersebut pasti terjadi. Cuma ya yang namanya ini biasanya kan ini untuk masa depan ya. Yang tidak pasti itu kan masa depan. Nah, nilainya biasanya berada di antara 0 dan 1, 0,1, 0,2 gitu. Nah, semakin dekat ke 0, semakin tidak mungkin terjadi. Semakin menuju 1, semakin mungkin untuk terjadi gitu. Itulah nilai probabilitas ya. Ya, ilmu ini digunakan oleh manusia untuk untuk mengkaji masalah ketidakpastian, masalah sesuatu yang belum pasti gitu. Jadi ada ilmunya, sesuatu yang nggak pasti itu ada ilmunya. Ada ilmunya, yaitu ya ilmu statistik ya. Di dalam statistik disebut dengan probabilitas. Yang nggak pasti itu apa? Yang nggak pasti itu kalau dari segi waktu ya, yang nggak pasti itu adalah masa depan, itu nggak pasti. Yang pasti itu apa? Yang pasti itu masa lalu. Jadi masa lalu itu pasti, masa depan itu tidak pasti. Nah, maka untuk membantu manusia di dalam memikirkan masa depan atau ketidakpastian, sesuatu yang tidak pasti, ya nanti tidak hanya yang berkaitan sama waktu ya, sesuatu yang mudah mungkin yang tidak pasti itu ya masa depan ya. Nah, untuk mengkaji masalah ketidakpastian itu secara keilmuan, maka digunakanlah ilmu probabilitas. Itu yang pertama. Nah, ilmu probabilitas ya atau pembahasan tentang probabilitas itu biasanya yang paling mudah itu dicobakan dengan ya misalkan dengan melempar mata uang. Melempar mata uang. Misalkan ini ya, ini mata uang logam ya. Mata uang logam dilempar. Satu buah dilempar. Ya, dilempar. Kemudian hasilnya dicek. Kalau saya lempar, ini satu buah ya. Yang muncul nanti yang depan atau yang belakang? Yang depan yang belakang yang mana ya? Ya, yang depan atau yang belakang? Jangan terbalik saya. Yang depan mana? Yang angka atau yang gambar yang depan? Angka Pak kayaknya. Yang angka yang depan. Iya Pak, angka depan. Yang depan. Angka depan ya. Nanti kalau terbalik kita balik ya. Balik aja ya. Nah, ini bagian yang depan itu disebut M nanti. Ya, kita wakili dengan huruf M. Bagian belakang nanti kita sebut dengan B. Nah, kalau saya lempar ke atas, menurut Anda yang muncul yang depan atau yang belakang? Ayo. Yang muncul yang depan atau yang belakang? Siapa yang tahu? Ada dua kemungkinan, Pak.
Ada dua kemungkinan. Ya, terus gimana penjelasannya? Ada dua kemungkinan. Maksudnya dua, depan atau belakang? Ya. Bisa nggak kita tentukan dari awal? Tidak bisa, Pak. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau bisa namanya bukan teori, bukan probabilitas. Nah, probabilitas itu justru kita mau apa? Mau melihatnya, ya, ya mungkin bisa jadi kita memprediksi bisa ya, memprediksi bisa. Yang bisa kita lakukan memprediksi. Tapi kalau kita kontrol, nah itu nanti namanya menghilangkan menghilangkan ketidakpastian tadi. Kalau ditanya depan atau belakang yang akan muncul, ya kita nggak tahu. Nah, di Python dengan Jupyter, nah kita bisa membuat masalah ketidakpastian ini dalam bentuk program. Misalkan ini yang muncul akan gambar atau angka. Nah, itu bisa kita buatkan programnya sederhana aja seperti ini. Jadi import random ini untuk memanggil library-nya random ya, nama random. Kemudian, nah kita panggil dengan cara seperti ini, random. Ini ranIn. Nah, ranIn ini singkatan dari random integer. Berarti nanti akan mengeluarkan nilai 1 sampai 2. Berarti hanya 2 ya. Kalau nggak 1 dia 2. Nah, nanti bisa kita anggap ya, kalau 1 itu kita anggap depannya 1 kita anggap nanti M bagian muka, 2 kita anggap bagian belakang. Nah, ini kalau dijalankan, nanti Anda run aja ya. Kalau dijalankan, ini muncul 1. Tapi kalau saya masuk lagi ke sel ini, saya jalankan lagi, belum tentu 1 lagi. Nah, ini 1 lagi ya. Saya jalankan lagi, nah ini bisa jadi 2. Ya, bentar ya. Nah. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini program yang 2 baris ini bisa mewakili kita seolah-olah melempar dadu. Jadi, kalau saya letakkan sel, saya run. Nah, ini kan kebetulan 2 ya. Tapi kita nggak tahu berapa ininya. Kalau saya jalankan lagi, bisa jadi nggak 2. 1 dia kan. Jadi ini seolah-olah mewakili pelemparan dadu yang kita lakukan. Nah, programnya begini aja. Jadi memanggil library random, kemudian memanggil metode, namanya metode ini. Metode dari random yang bernama ranIn. RanIn ini singkatan dari random integer ya. 1 ini awal angka yang akan di random, 2 itu akhirnya. Jadi kalau 1 sampai 2 berarti kemungkinannya kalau nggak 1, 2 yang muncul. Nah, berarti karena koin hanya punya dua kemungkinan tadi ya, yaitu depan atau belakang, maka kita buat hanya 1 sama 2 saja. Nah, gitu. Ini adalah contoh untuk kalau yang kita lempar itu adalah koin. Nah, berapa peluang kemungkinan kalau saya jalankan lagi, berapa peluang kemungkinan yang muncul itu angka 2? Ayo, siapa yang tahu? Berapa peluangnya? Ya, berapa P-nya? Nah, peluang itu adalah nanti disebut dengan, biasa disingkat dengan P ya. Berapa peluang munculnya angka 2? Rumusnya gimana?
Atau di sini yang pakai ini ya, berapa peluang munculnya bagian belakang? Nah, caranya ya, jumlah kemungkinan kejadian yang bisa terjadi dengan koin ini, kalau hanya satu koin itu ada berapa? Ada berapa jumlahnya? 2 ya, Pak? Ya, ada 2. Kalau nggak depan, belakang. Jadi berarti itu nanti disebut dengan ruang sampelnya ya. Jadi jumlah maksimum kemungkinan yang terjadi. Nah, 2. Nah, tadi yang kita tanya, berapa kemungkinan dari yang 2 itu, berapa kemungkinan yang terjadinya bagian belakang? Ya. Nah, bagian belakang ya, waktu kita sekali lempar itu kan yang kemungkinan muncul dia 1. Sehingga kalau ditanya berapa peluangnya? Peluangnya adalah 1 dibagi 2. 1 itu apa? 1 itu adalah yang kejadian yang kita inginkan dibagi dengan kemungkinan semua kejadian yang bisa terjadi. 1 dibagi 2 sehingga munculnya angka 2 di sini atau angka 1 juga sama ya. Kejadiannya kebetulan sama, adalah setengah. Nah, ini setengah. Atau kalau setengah ini berarti 0,5. Jadi peluang terjadinya atau munculnya ya bagian depan, bagian muka adalah 0,5 gitu. 0,5 ya, kalau kadang-kadang orang dipersenkan jadi 50%. Kemungkinan muncul angka berapa? 50%. Nah, kita kan lebih mudah memahami pakai persen ya, 50%. Ya boleh ya 50%. Kalau saya lempar, kemungkinan munculnya yang depan itu 50%. Kenapa? Karena kemungkinan totalnya cuma 2. Sementara yang mau kita inginkan kemungkinannya 1, berarti 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Gitu aja ngitungnya ya. Nah, sekarang coba yang lebih banyak kemungkinannya dadu. Dadu itu ada 6. Ada 6 ya. Nah, ini contohnya dadu ya. Ada 6. Nah, kalau saya tanya, berapa sekarang kemungkinan munculnya angka 1? Berapa bagi berapa? Munculnya angka 1? 1/6, Pak. Ya, 1/6. 1 bagi 6. 1 bagi 6. 1 bagi ini dia 1 bagi 6. Nah, ini programnya sama ya, lihat. Sama ini tadi. Kalau ini 1 sampai 2, sekarang di sini 1 sampai 6. Nah, ini salah ya. Hasilkan 1 sampai dengan 6. Lihat ini, kalau saya jalankan. Nah, ini 2. Saya jalankan lagi, belum tentu. Nah, sekarang 3. Saya jalankan lagi. Nah, bisa jadi 3 lagi. Saya jalankan lagi. Nah, 2. Ini kan dia bisa 1 sampai 6 ya. Saya jalankan lagi. 3. Kok 5 jarang ya. Ini caranya diletakkan lagi kursor di sini, dijalankan lagi. Nah, itu baru 6 ya. Muncul 6. Jadi ini akan terjadi seperti kalau Anda melempar dadu. Angka di sini muncul ya, di output ini. Akan muncul seperti kalau Anda melempar dadu. Nah, sehingga sama ya, disebutlah probabilitas munculnya angka 1. Kalau 1 ya, munculnya angka 1 pada dadu atau biasanya disebut dengan P dalam kurung 1, karena 1 ini adalah angka yang sedang kita amati, sama dengan 1 dibagi semua ya total kemungkinan yang muncul. Nah, kebetulan ini sisi kubus ada 6, diwakili oleh angka 1 sampai 6, maka 1 dibagi 6. Berapa ya? 1 dibagi 6, 0,33. 0,33 kemungkinan. Jadi jumlah sisi angka N pada dadu yang kita amati dibagi jumlah sisi angka pada dadu. Nah, kebetulan kan jumlahnya 6. Nah, sekarang kalau kembali ke logam, uang logam tadi. Kalau uang logamnya dilempar 5 kali.
Kalau uang logamnya dilempar 5 kali, bukan sekali, tapi dilempar 5 kali. Berapa kemungkinan muncul bagian depan atau bagian angka tadi? Kalau dilempar 10 kali. Nah, cara buat programnya seperti ini. Cara buatnya seperti ini. Ini perintah memunculkan random tadi. Ini kan uang logam ya. 1 dengan 2. Berarti nanti dari sini akan muncul, kalau tidak angka 1 adalah angka 2. Random ya. Random. Nah, disimpan di variabel namanya mata uang. Nah, karena yang mau kita selidiki adalah kemungkinan muncul yang depan atau yang tadi diwakili oleh M, maka kita selidiki. Jika yang muncul itu adalah 1 itu bagian depan ya, bagian depan uang, maka M-nya ditambah 1. Nah, ini 10, berarti kita nyobanya ini contoh ini 10 kali. Nah, kalau kita nyoba 10 kali, berapa kali kemungkinan muncul yang depan? Ayo. Kalau kita nyoba 10 kali, berapa kali kemungkinan yang muncul yang depan? Nah, itu masih random. Itu masih random ya. Nah, ini kalau saya coba, saya jalankan. Nah, ternyata untuk percobaan kita yang ini 10 kali 6. Ya, 10 kali, jadi yang muncul yang depan tuh 6 kali deh. Ini kalau saya jalankan lagi, kalau kita coba lagi kan bisa jadi berbeda ya. Nah, ini ternyata waktu dicoba lagi 5. Coba lagi. Nah, coba lagi 5 lagi ya. Coba lagi. Sekitar 5 dia. Nih, ya masih 5. Banyakkan 5 deh. Jadi saya coba lempar 10 kali. Berapa kali kemungkinan yang muncul bagian depan? Nah, kalau di sini dia coba ya ada yang 5 kali, ya ada yang 4 kali dan selanjutnya gitu. Nah, jadi di program ini pun kita bisa mencobakan kalau seandainya kita ingin mencoba, percobaan itu tidak hanya sekali. Karena kan percobaan statistik biasanya kalau pakai uang maupun pakai dana. Kita lempar sekali dicatat, lempar lagi. Nah, kita mencobanya beberapa kali. Kita mencobanya beberapa kali. Oke, nanti ini Anda jalankan. Nah, di bagian bawah ini ada titik-titik. Ini nanti Anda jelaskan ini cara kerja program ini. Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Saya jelaskan lagi ya. Jadi per baris ya kalau menjelaskan di sini nanti ya. Jadi ini baris pertama, ini memanggil library random. Kenapa library random kita panggil? Karena kita mau menggunakan random integer ini. Nah, random integer ini fungsinya adalah untuk mengeluarkan bilangan random dari angka yang kita tulis di sini yang pertama sampai dengan angka ini. Dari 1 sampai dengan 2. Nah, itu makanya kita pakai library random. Karena di library yang udah kita pakai sebelumnya, misalkan di NumPy, di Pandas gitu nggak ada. Yang ada hanya di random. Ya, di NumPy mungkin ada ya, tapi kita untuk kali ini kita pakai yang di random. Nah, ini M0, karena nanti di sini M-nya mau kita tambah. Setiap yang muncul yang bagian depan, nanti M-nya ditambah. Makanya di sini pakai if. Jadi kalau nilai mata uang ini 1, berarti kan yang 1 itu tadi kita anggap sebagai bagian depan uang ya. Maka nanti M-nya ditambah 1. Nah, jadi ini 1 blok. Nah, sementara yang for ini semua ini 1 blok. Ini for. Makanya ini masuk ke dalam indent namanya ya, indentation ya di dalam Python. Jadi setiap blok itu dia harus masuk ke dalam. Nah, kalau pakai bahasa C, masuk ke dalam itu diwakili oleh kurung kurawal. Tapi di Python kan enggak ya, dia pakai spasi. Nah, kemudian dicetak. Nah, makanya kalau dilempar 10 kali, berapa kemungkinan yang dari yang 10 itu berapa kemungkinan yang muncul bagian depan? Nah, kita jalankan. Oh, 5 katanya. 5 ini namanya pengamatan. Pengamatan itu maksudnya seolah-olah kita melakukannya. Nah, kita lakukan gitu. Nah, kalau kita lakukan gitu. Kejadian yang sesungguhnya. Nah, gitu ya. Yang 5 itu. Tapi sebenarnya kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung namanya frekuensi harapan. Namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah kita hitung semakin banyak kita melakukan percobaan, maka harapan akan munculnya angka yang kita inginkan semakin besar.
Nah, nanti ada rumusnya di bawah ya. Oke, kita lanjut dulu. Membuat jumlah lemparan. Nah, ini kan lemparannya 10 ya. Nah, kalau mau interaktif ini ada saya kasihkan programnya. Jadi gini ya. Ini kalau dijalankan, nah ditanya dulu, tentukan mau berapa kali kita. Kalau saya buat 15 kali. Nah, ini harus di-enter ya. Harus di-enter, jangan run yang dijalankan. Dari dalamnya di-enter. Nah, ini. Jadi kalau dadunya saya lempar 15 kali, dengan melempar sebanyak 15 kali, maka munculnya bagian muka mata uang adalah 7 kali. Nah, ini pengamatan ya, ini bukan rumus. Jadi ini memang dianggap ini kita seolah-olah melakukannya. Jadi dengan program kita bisa seolah-olah kita kayak praktek gitu ya. Kayak praktek melempar dadu atau melempar mata uang gitu ya. Nah, jadi ini kejadian yang sebenarnya ya. Kejadian yang sebenarnya di dalam program ketika dilemparkan dadunya 15 kali, maka muncullah bagian muka mata uangnya 7 kali. Bagian depannya berarti yang sisanya kan 15 kali, yang 8 kalinya berarti yang muncul bagian belakang. Nah, ini secara rumus disebut peluang kejadiannya muncul M itu 0,5. Ya, kena yang tadi ya 0,5. Nah, tetapi frekuensi relatifnya, frekuensi relatif ini adalah nilai ketika dilakukan percobaan. Ya, ketika dilakukan percobaan, misalkan dalam hal ini percobaannya 15 kali, berapa yang sesuai yang kita inginkan, berapa yang tidak. Nah, yang sesuai kan yang mau kita amati kan bagian depan ini ya. Bagian depan. Nah, bagian depannya 7 kali. Sementara kita nyobanya berapa kali? 15 kali. 15 kali berarti frekuensi relatif kejadian adalah 7 dibagi 15. Sama dengan 0,466. Ini kalau kita ulang akan beda angkanya ya. Lihat ya. Ini saya coba lagi ya 15 ya. 15, enter. Beda lagi kan. Cuma 6 kali dia. Pas kita nyoba yang kedua, 6 kali gitu. 6 kali dengan ya secara teorinya semestinya nilai peluangnya adalah 0,5, tapi waktu kita cobakan ternyata cuma 0,4. Jadi memang bisa jadi ada perbedaan. Kalau ini kan secara teorinya. Teorinya ini semestinya dia 50% muncul yang bagian depan. Tapi pas kita coba cuma 40%. Nah, tapi ini kita coba lagi coba. Nah, kita coba lagi ya. Saya buat enggak 15 kali, 25 kali. Salah ya. Salah. Jangan ditekan ini ya. Salah. Nah, ini kalau ya, ini kan tadi setelah ini kan saya jalankan run ya. Ini kan ada pasirnya ini. Nah, pasirnya kan jalan terus. Sementara yang tempat kita mengisi angka tadi ini udah hilang. Kalau ada nanti Anda waktu mencoba seperti ini kernelnya Anda shutdown aja. Nah, shutdown. Ya, di shutdown. Supaya pasirnya nanti ini lepas ya pasir. Kayaknya belum ya tadi shutdown-nya. Reconnect ya. Connect to kernel. Ini masih pasir deh. Kita interrupt aja. Belum berhenti dia. Ini ya, ini tanda pasir ini berarti belum berhenti dia. Mana tadi kita sampai di sini tadi ya. Ini kalau dia dalam keadaan pasir seperti ini kalau saya jalankan, nah nggak mau dia kan, nggak ada hasilnya. Nah, itu masalah kernelnya masih jalan. Ya, kernelnya masih jalan. Kita yang mana ya? Semuanya mati deh. Interrupt. Interrupt. Oke.
Seperti ya, ini nanti sekalian dengan Anda ya. Jadi, kalau Anda jadi seperti ini, kernelnya di shutdown atau di interrupt, ya. Kayak komputer kita gitu ya, kalau hang kita restart gitu ya. Saya coba tadi di interrupt nggak mau, coba di restart. Kernel restart. Connect. Belum mau juga ya, ini kena pasir ya. Nah, kalau begini dia nggak mau, ini ditutup aja lagi. Ya, ditutup, nah kita buka lagi dia. Namanya percobaan statistik ini dia. Nah, kita buka lagi. Berarti kayak aplikasinya hang, kita tutup, kita buka lagi. Nah, ya ini masih pasir. Ya ini pasir ini nih yang jadi masalah. Wah, di perintah input ini. Ini dia. Ya, kalau nggak mau saya tutup semua ya. Jadi kalau nggak mau, ininya dilepas semua. Jupiternya ya. Nah, ini Jupiternya ditutup. Jupiternya ditutup. Nah, oke. Jupiternya ditutup. Ini juga saya tutup semua. Kalau ada lagi Jupiternya. Oke. Nah, sekarang saya buka ya. Saya buka ulang, saya buka Jupiter dari sini. Ya, pakai ini. Jupyter Notebook. Jadi bisa juga kita meletakkan file kita di folder tertentu ya, direktori kerja kita. Nah, ini dia langsung terbuka ya. Nah, ini dia langsung menuju ke direktori kerja kita. Oke, tadi ini perkuliahannya statistik tentang probabilitas. Ya, ini artinya dia lagi loading yang atas ya. Tunggu. Sampai mana ya? Ya, sampai sini tadi ya. Ya, ini dijalankan, hasilnya begini, gitu ya. Ini dijalankan, nah, hasilnya seperti ini, artinya random ya. Kemudian ini kalau dilempar beberapa kali ya, contohnya 10 kali. 10 kali contohnya muncul bagian depan 6 kali ya. Nah, tadi kita di sini mau berapa kali? Kan? Nah, di sini tadi. Mau berapa kali? Saya tadi mau ketik 25 kali. Nah, di enter. Nah, kalau 25 kali, maka terjadinya dari 25 kali 12 kali muncul yang depannya. Semestinya kan 12,5 ya, setengahnya gitu ya, setengah 0,8. Nah, ini nilai frekuensi relatif
Idealnya kan 0,5. Ini prakteknya, percobaannya. Ini teorinya, ini prediksi. Diprediksi dia akan 50% muncul. Tapi waktu dipraktekkan 0,48. Nah, ini nilai frekuensi relatif atau nilai yang percobaan kita ini akan semakin mendekati peluang kejadian nilai 0,5 kalau percobaannya makin banyak. Ini kan percobaan cuma 25. Kalau makin banyak dia akan makin mendekat. Lihat, kalau saya jalankan ya. Saya buat banyak-banyak. Misalkan 1000. Nah, saya jadikan 1000. Saya enter. Lihat ini. Dia semakin dekat gitu, semakin dekat ke teorinya ya, teorinya. Artinya statistik ya, memprediksi itu bisa dijadikan patokan kalau percobaannya makin banyak atau kalau sampelnya makin banyak. Kalau sampelnya makin banyak atau mungkin kalau sampelnya ya, pengambilan sampling semakin mirip dengan populasi, maka orang nyebut prediksi statistik itu peluang kejadiannya semakin besar. Peluang kejadiannya semakin besar. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, makanya bisa menggunakan statistik untuk memprediksi. Oke. Nah, ini contoh pertanyaan statistik yang umum ya. Contoh pelamar pekerjaan, ada 10 orang yang pria, ada lamaran gitu ya. Yang melamar 10 orang pria. 15 orang wanita. Nah, kalau jika yang diterima nanti hanya satu. Yang diterima itu hanya satu. Yang melamar 10 pria, 15 wanita. Tapi nanti yang diterima hanya satu. Nah, coba Anda hitung probability ya. Coba Anda hitung peluang bahwa yang diterima merupakan seorang wanita. Nah, gimana rumusnya? Ayo. Gimana rumusnya? Kalau saya sebut kemungkinan seluruh kejadian itu ada berapa? Ada berapa kemungkinan yang bisa dipilih? Ada berapa semuanya? Yang diterima hanya satu. Tapi kemungkinan total yang akan diterima ada berapa? 25, Pak. Ada 25 ya gitu ya, 25. Berarti ya peluang yang wanita ada berapa? Peluang yang wanita ada berapa? Peluang yang wanita. Peluang yang wanita ada berapa? Nah, yang wanitanya ada berapa? 15. 15. 15 dibagi 25. Ya. Itu aja. Peluang terjadinya apa? 0,6. Kemungkinan akan diterima satu orang wanita itu adalah 0, atau 60%. Wah, ini 60% wanita. Kalau dianggap yang ke-25 ini sama rata. Sama kemungkinannya gitu ya. Nanti ada lagi perhitungannya kalau misalkan ada orang-orang tertentu yang lebih diprioritaskan. Ini kalau dianggap yang ke-25 ini sama rata. Nah, karena yang ditanya berapa peluang yang wanita? Karena yang wanita ada 15 berarti jumlah kejadian yang diinginkan dibagi dengan total semuanya. Oke, gitu ya. Jadi ini kan untuk mata uang ya. Salah ya. Ini kan untuk mata uang ya. Ini bukan dadu ya, untuk mata uang. Mata uang ya.
uang. Nah, Anda buatkan seperti ini tapi untuk dadu. Anda buatkan yang programnya seperti ini yang kita bisa coba kita bisa coba mau berapa kali percobaannya tapi untuk dadu. Itu tugas Anda yang pertama nanti. Ini tugas 1 ya. Tugas yang kedua ya. Tugas yang kedua. Buatkan program dibuat. Jadi kalau Anda mau buatkan pas di sini, Anda insert ke below. Nah, buatkan di sini nanti. Dia letaknya di sini dengan sini. Jadi kita bisa menambah sel itu di tengah-tengah. Oke, itu tugas 2. Nah, sekarang, ini simulasi aja ya. Kalau di atas tadi kan Anda cuma melihat 1, 2, 1, 2 gitu ya. Nah, sebenarnya dengan program kita bisa buat semacam simulasi itu kelihatan. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ini kan ini kan program yang sama dengan yang atas. Simulasi mata uang. Mana yang mata uang? Nah, ini sama dengan ini ya. Cuma ini dikasih gambar. Jadi kalau muncul 1, muncul gambar yang depan. Kalau muncul 2, ini ya. Kalau 1, maka yang muncul mata uang yang depan. Kalau 2, yang muncul mata uang yang belakang. Nah, ini mata uangnya udah saya simpan di dalam folder. Gambarnya ya. Ini gambar mata uang depan, ini gambar mata uang belakang. Nah, kalau 1 yang muncul nanti gambar mata uang yang depan. Kalau selain 1 kan berarti 2. Cuma ada 2 kemungkinan ya. Yang muncul adalah mata uang belakang. Ini kalau dijalankan, ini berarti apa? Mata uang belakang ya, karena bukan angka ya. Kalau saya jalankan lagi, nah ini masih angka juga. Saya jalankan lagi, masih angka. Wah, ini berat sebelah ini. Saya jalankan lagi, nah ini baru yang belakang. Sehingga kalau ini saya jalankan, seolah-olah saya kayak melempar uang tadi. Kalau tadi yang muncul angka, kalau yang sekarang ini yang muncul langsung gambarnya. Ini cuma simulasi aja, tambahan. Kalau ada Anda yang sukanya langsung melihat gitu. Nah, bahwa ini adalah terjadi seolah-olah seperti kejadian random. Seperti kita melempar uang ke atas. Kalau kita jalankan, nah kita nggak tahu yang muncul uang bagian depan atau bagian belakang. Jadi dengan program kita bisa melakukan percobaan statistik ya. Biasa statistik ini memang percobaannya langsung kalau di lab-nya gitu ya. Tapi sekarang tidak perlu karena udah ada program yang bisa digunakan untuk percobaan peluang dari peluang mata uang. Nah, termasuk dadu nanti. Nah, karena ini sudah ada contoh mata uang, tugas Anda nanti buat yang dadu. Ya. Yang dadu ya. Nah, berdasarkan program simulasi mata uang logam di atas, buatlah program yang sama tapi untuk lemparan dadu. Jadi kalau dijalankan, nanti di sini muncul gambar dadunya 1 atau 2 atau berapa. Ya, gambarnya silakan Anda cari di ini. Internet ya. Tadi kayaknya saya sudah ada nyoba ya. Coba saya cari. Ada di sini yang dadu ya. 2 jam yang lalu. Nah, ini contoh yang dadu. Contoh yang dadu ya. Ini kalau saya jalankan. Dan, nah, muncul 6. Saya jalankan lagi. 6 lagi. Saya jalankan lagi. 3. Cara jalankannya ini selnya kita klik, baru kita run. Ya. Nah, muncul 6. Jalankan lagi. Nah, ini seolah-olah kita kayak melempar dadu ya. Biasa kita kocok di botol, kita lemparkan. Nah, sekarang ini langsung muncul di otomatis. Nah, Anda buatkan program seperti ini. Programnya sama ya sama yang ini. Sama yang ini, cuma ini ini ada gambar dadunya. Paling Anda mencari gambar dadu aja ya. Nah, saya tadi hanya siap gambar dadunya, gambar 2 dimensi begini. Ya, ini kalau ada juga yang saya buat yang gambar dadunya yang bisa 3 dimensi juga ya. Yang 1 ya. Nah, ini seperti ini. Ini berarti apa ini? 1 kan? Kalau bisa Anda buat 3 dimensi seperti ini bagus. Kalau Anda ya ini. Jadi tugas Anda itu tugas nomor berapa ya? Tugas nomor 3. Minggu ini banyak tugasnya nih, tapi
Ya, Anda tinggal kerjakan aja. Pada dasarnya saya udah kasih clue-clue lah jawabannya. Ini juga nanti kan direkam. Anda bisa lihat lagi. Oke, nah sekarang menambah ruang sampel ya, menambah ruang sampel. Nah, contoh menambah ruang sampel, misalkan yang dilempar bukan satu mata uang, tapi 3. Kita melempar 3 mata uang, kita lempar. Nah, kalau 3 mata uang, ada berapa kemungkinan? Kemungkinan kejadiannya ada berapa kalau kita melempar 3 mata uang? Ayo, ada yang bisa ngitung nggak? Kalau kita melempar 3 mata uang mata uang yang sama, saya lempar gitu, ada berapa kemungkinan kejadiannya? Ada berapa? Kalau 1 tadi ada berapa? Ya, halo? Masih ada nggak? Halo? Iya, Pak. Masih ada ya? Ya. Ini kalau 1 ya. Kalau 1, nah, kalau ini saya pakai angka 0 sama 1 lah ya. 0 depan uang ya. 1 belakang. Nah, kalau cuma 1 yang saya lempar, berarti kemungkinannya apa? 0 dengan 1. Ya kan? 0 dengan 1. Kalau 2 uang yang saya lempar, ya. Ini mata uang 1, karena kebetulan mata uang logamnya kan 1 ya. Tapi kalau ada 2, ini mata uang logam 1, berarti sebelahnya. Ini saya lagi buka Excel, kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Iya. Pak. Kalau ada dua mata uang logam, kemungkinan kejadiannya apa saja? Yang pertama mungkin 00. 00 berarti depan-depan. Kemungkinan kedua 0, 1. Kemungkinan ketiga 1, 0. Kemungkinan keempat 1, 1. Itu kalau mata uangnya 2. Berarti ada berapa kemungkinan? Kalau mata uang logam yang kita lempar ada 2, ada berapa kemungkinan? 8. Ini nih, ada berapa kemungkinan ini? 8, Pak. Kok 8? Kan serentak ini, serentak. 4. 4 ya. 4 aja. Kan serempak ya. Kemungkinan nanti 00 ya, kalau 0 itu depan belakang 01, 10, 11. Nah, sekarang kan di situ kan 3. Kalau 3 berarti ada mata uang logam 1, ada mata uang logam 2. Nah, ini satu lagi saya tambahkan, ada mata uang logam 3. Nah, kemungkinan pertama, kemungkinan semuanya 0. Kedua 0, 0, 1. Ketiga 0, 1, 0. Ayo, ada yang mahir nggak ngitung ini? Ini hitungan biner ya. Kebetulan kan biner ya. 1, 1. Kemudian keempat 1, 0, 0. Ya, keberapa itu? Kemudian 1, 0, 1. Kemudian 1, 1, 0. Kemungkinan 1, 1, 1. Ini ada berapa kemungkinan? Kalau 3, 8. Nah, 3 baru 8. Jadi kalau kita lempar 3 mata uang, ya, jumlah kemungkinannya itu 8. Jumlah kemungkinannya 8. Nah, itulah yang jumlahnya 8.
Ya, ini tadi udah. Saya ada gambar 8 mata uang, nggak muncul ya. Uang. Wow, ya nggak kelihatan. Tapi di modul Anda mungkin kelihatan ya. Ini. Ya, PDF ya. PDF. Nah, ini ada 8. Jadi ada 8 kemungkinan. Kalau ini. Jadi ini ya. Nah, ada 8 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 8. Nah, ini yang pertama ya. Pertama mungkin belakang semua. Kemungkinan kedua mungkin belakang-belakang, tapi yang satunya depan. Kemungkinan lain belakang, depan, belakang. Kemungkinan lain belakang, depan, depan. Kemungkinan berikutnya depan, belakang, belakang. Kemungkinan berikutnya depan, belakang, depan. Kemudian depan, depan, belakang. Baru terakhir depan, depan, depan. Jadi ada 8 kemungkinan. Ada 8 kemungkinan. Nah, kalau ada 8 kemungkinan, nah ini ya, yang 8 itu sebenarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tadi ya, ini M tadi apa? Depan, depan, depan. Ini depan, depan, belakang. Ini depan, belakang, depan, belakang, depan, depan, dan selanjutnya. Jadi ada 8. Nah, kalau ditanya, berapa kemungkinan munculnya yang depan? Peluangnya. Nah, gimana rumusnya? Berapa kemungkinan munculnya dari kalau kita lemparkan 3 mata uang. Dari 3 itu kemungkinan adanya yang depan itu berapa? Nah, kita hitung aja dari 8 ini yang ada depan ada berapa? Dari 8 ini yang ada depannya ada berapa? Ayo, ada berapa? Dari yang 8 itu, yang ada depannya ada berapa buah? 7, Pak. 7. Iya, 7. Berarti kalau kita lempar serentak ketiga-tiganya, kemungkinan muncul yang depan ada berapa? 7 dibagi 8. Kan rumusnya tetap itu ya. Bahwa rumusnya adalah total semua kejadian yang mungkin terjadi, ya, itu pernya, ya. Kemudian jumlah kejadian yang kita inginkan ada berapa dari semua itu. Karena tadi totalnya ada 8, yang kita inginkan apa tadi? Yang depan. Yang depan dari yang 8 itu ada berapa? Ada 7. Ini yang M ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini aja dia nggak ada. Jadi dia nggak ada. Maka peluang munculnya yang depan itu adalah 7 dibagi 8. Kalau dadunya yang kita lempar sekaligus 3. Nah, programnya seperti ini. Ini untuk mata uang. Untuk mata uang. Nah, ini. Jadi kalau dilempar 100 kali, mata uang ya dilempar 100 kali, berapa kemungkinan muncul yang depan? 90 kali. 90 kali ya. Kalau yang ini 8. Kalau yang tadi kan perhitungan kita ya. Kemungkinannya adalah peluangnya sekian kali ya. Nah, yang kalau ini adalah kejadian yang sebenarnya. Ternyata setelah kita hitung ya di sekitar 90. Ya, kalau 100 kalau kita lempar 3. Kita lempar 3 mata uang kan peluang terjadinya kan 7 dibagi 8. 7 dibagi 8 berapa? 7 dibagi 8. Ya, kita bisa langsung hitung ya. Nah, 0,875 di sini. Sama dengan 0,875. Bisa
saya hapus lagi ya. Nah, berarti kan 87,5 ya kalau dikali 100 ya. Nah, ini kalau kita lakukan percobaan, nah ini dia di sekitar 87,5 ini. Di 88 kita coba lagi, 88 kita coba lagi, 82 gitu. Kenapa? Karena kita nyobanya 100 kali. Sehingga secara teori semestinya 87,5 kali terjadi yang bagian depan. Ini secara teori. Nah, kita lakukan percobaan hanya 100 kali, itu udah mirip. Nah, jadi ini 87, ini 87,5 ya. Lakukan percobaan, nah semakin mirip ya. Nah, ini agak jauh ya 90. Tapi tidak jauh dari sini. Ya. Ini kalau kita anggap nilainya 87,5 ya, karena kan persennya ya. Sini kan yang diambil berapa persennya? 90 kali. Kalau saya naikkan ini jadi 1000, nah ini makin mirip. Saya naikkan jadi 1000, lihat. Nah, 87,3. 87,3. Ya, ini kalau mau dihitung, semestinya dihitung persennya juga ya. Jadi kalau mau dihitung persennya, nah ini print adalah M dibagi N. M dibagi N. Biar angkanya ini pembandingnya kita sama ya. Nah, ya, ini 0,877. Nah, secara teori kan 0,875. Saya coba terus. Nah, jadi ini semakin mirip dengan ini. Nah, semakin banyak percobaan. Ya, jadi semakin banyak, ya, ulang ya. Ini semakin banyak dilakukan percobaan, bahkan semakin besar persamaan antara teori sama praktek ya. Teori ilmu peluang sama kejadian yang sesungguhnya. Oke, ini dia contohnya. Ini tadi. Sebenarnya udah dihitung di sini ya. Jadi antara nilai harapan dengan kejadian, dengan harapan dengan kejadian yang sesungguhnya itu akan semakin mirip. Kalau nilai percobaannya ini kita naikkan, saya naikkan sampai 1000 kali. 1000 kali. Oke. Nah, jadi untuk melihat apakah Anda memahami konsep-konsep di atas, ini ada tugas kecil lagi ya. Tugas keempat, Anda membuat program untuk melempar 3 dadu secara bersamaan sebanyak N kali dan perhitungan frekuensi relatif kejadian munculnya angka 1. Ya, kalau tadi kan mata uang ya. Mata uang. Sekarang kalau dadu. Dadunya 3. Dadunya 3. Nah, ada berapa kemungkinan yang muncul? Kalau dadunya ada 3, kita lemparkan. Ayo. Silakan Anda hitung. Kalau tadi mata uangnya ada 3, cara ngitungnya begini. Nah, kalau sekarang ini dadu, berarti ada dadu 1, ada dadu 2, ada dadu 3. Nah, dari dadu 3 ini, silakan Anda buat kombinasi, karena di dadu 1 ini kemungkinan angkanya kan dari 1 sampai 6. Ini juga dari 1 sampai 6. Dari 1 sampai 6. Nah, ini nanti ke bawah berapa? Berapa total kemungkinan yang bisa terjadi? Nah, itu namanya ruang sampel. Ruang sampel. Contoh mata uang, ruang sampelnya tadi ada, kalau ada 3 mata uang kita lemparkan, maka ruang sampelnya adalah 8. Nah, maka di sini kalau ada 3 dadu kita lemparkan, ruang sampelnya berapa? Itu nanti ya harus Anda hitung. Nah, baru nanti peluangnya Anda hitung di tugas nomor 5. Hitung peluang dan frekuensi relatif. Ya, oke. Untuk hari ini kita sampai di sini. Nah, ini rumus-rumus yang biasa digunakan untuk probability. Ini peluang. Misalkan ini tadi peluang munculnya yang depan. Nah, kalau yang ini PA aksen, ini berarti peluang tidak munculnya bagian depan. Berarti kalau mata uang dia bagian belakang.
Nah, kalau kita satukan, dia bisa pakai rumus 1 dikurang yang peluang yang bukan dia. Nah, dan seterusnya ya di rumus. Ada sudah ya sudah tahu ya. Jadi, saya lihatlah dari tugas yang Anda lakukan ini seperti apa. Silahkan dikerjakan dulu. Kalau ada masalah boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Ya. Jadi tugas-tugas itu kebanyakan adalah dalam rangka Anda bisa menerapkan pakai